Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Yuli Ratno Setiawan, Pak Riza sebagai pengampu mata kuliah klimatologi laut, dan juga rekan-rekan mahasiswa klimatologi laut yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rekayasa cuaca dan iklim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sutopo. Saya dari program studi manajemen sumber daya akuatik dengan NIM 21457711 PN17234. Yang pertama, rekayasa cuaca secara definisi adalah metode untuk mengubah kondisi atmosfer guna mengendalikan curah hujan. Di Indonesia, rekayasa cuaca sudah diterapkan dalam berbagai situs penting, seperti maksud saya situasi penting, seperti mengurangi banjir di Jakarta, menanggulangi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, dan mengamankan acara besar seperti Asian Games dan KTT G20. Rekayasa cuaca berfokus pada skala lokal dan jangka pendek. Misalnya, membuat hujan turun di area tertentu, dan juga proses utama yang digunakan adalah cloud seeding atau penyemaian awan. Penyemaian awan bertujuan untuk mempercepat pembentukan hujan dan mengalihkan hujan ke lokasi tertentu. Tahapan rekayasa cuaca melalui cloud seeding yang pertama adalah identifikasi awan potensial. Target awan adalah awan cumulus yang memiliki kelembaban tinggi dan berpotensi menghasilkan hujan. Penyemaian awan setelah cocok ditemukan, bahan penyemaian seperti natrium klorida NaCl atau perak iodida AgL disebarkan ke awan menggunakan pesawat atau drone. Zat ini berfungsi sebagai inti kondensasi yang mempercepat pembentukan tetesan air. Lalu berikutnya adalah kondensasi dan presipitasi. Partikel penyemaian menarik uap air, membentuk butiran air yang lebih besar sehingga hujan turun lebih cepat. Tujuannya meningkatkan intensitas hujan di daerah tertentu atau mengalihkan curah hujan dari wilayah rawan banjir. Lalu yang terakhir adalah pemantauan efektivitas. Lalu dari rekayasa cuaca ini ada dampaknya. Yang pertama, dampak itu adalah perubahan pola curah hujan. Penyemaian awan mempercepat hujan di suatu daerah dan dapat mengurangi curah hujan di daerah lain. Ini berpotensi mempengaruhi daerah yang bergantung pada siklus hujan alami seperti sektor pertanian dan sumber air. Lalu, potensi polusi dan dampak kesehatan. Zat kimia seperti perak iodida dan garam dalam jumlah besar bisa mencemari tanah dan air. Studi menyatakan bahwa perak iodida dalam jumlah kecil relatif aman, tetapi akumulasi jangka panjang dapat berdampak negatif pada organisme air. Lalu, hujan yang dipaksakan di satu wilayah juga dapat mengakibatkan gangguan ekosistem lokal, yaitu kekeringan tidak alami di sekitar wilayah tersebut. Pola hujan yang berubah juga dapat mempengaruhi migrasi burung dan hewan yang bergantung pada air. Lalu, apa tujuan rekayasa iklim? Rekayasa iklim adalah proses yang ditujukan untuk mengumpulkan atau melakukan mitigasi dampak perubahan iklim global. Dua kategori utama dalam rekayasa iklim adalah pengelolaan radiasi matahari atau Solar Radiation Management (SRM) yang mengurangi jumlah energi matahari yang diserap bumi. Lalu yang kedua adalah penghilangan karbon dioksida atau carbon dioxide removal atau CDR, yaitu menghilangkan gas rumah kaca terutama karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Lalu teknologi rekayasa iklim yang sangat potensial untuk digunakan yaitu yang pertama adalah penyuntikan aerosol stratosfer atau SAI yang dimana ini adalah menyemprot aerosol seperti sulfur dioksida ke stratosfer untuk memantulkan sinar matahari. Lalu yang kedua adalah pencerahan awan laut atau marine cloud brightening atau MCB, yaitu menyemprot partikel garam laut ke awan rendah di atas lautan untuk meningkatkan reflektivitas. Lalu yang ketiga adalah penangkapan udara langsung direct air capture atau DAC, yaitu mesin menyedot karbon dioksida langsung dari udara dan disimpan untuk dipakai sebagai bahan produk. Lalu peningkatan pelapukan, ini adalah metode untuk menyebar batuan basalt hancur di lahan pertanian atau pantai untuk mempercepat pelapukan alami. Yang terakhir adalah fertilisasi laut, yaitu menambahkan nutrisi misalnya zat besi ke lautan untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Kesimpulannya, rekayasa cuaca merupakan solusi lokal dan jangka pendek yang sudah diterapkan di Indonesia untuk berbagai keperluan. Rekayasa iklim adalah teknologi skala besar dan jangka panjang yang berpotensi membantu mitigasi perubahan iklim global, namun membawa resiko kompleks yang memerlukan kajian mendalam dan pengelolaan resiko. Semua teknologi rekayasa iklim saat ini masih dalam tahap pengembangan dan evaluasi. Lalu, pengetahuan dan teknologi rekayasa cuaca dan iklim juga harus diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan dan sosial untuk mencapai keberlanjutan dan manfaat maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.